udah menuju pertengahan ya. Nikmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Masya Allah, tabarakallah. Kita ketemu lagi pagi ini setelah kemarin ketemu. Dan insya Allah hari ini kita mau belajar lagi di Zoominar free. Bebas, nggak berbayar. Teman-teman, para audiens hanya cukup duduk manis, mendengarkan, boleh sambil bebenah, boleh sambil melakukan berbagai macam aktivitas, dan boleh banget kalau misalnya langsung on cam, kita bisa silaturahmi, Yulia bisa lihat, bisa saling kenal. Dan kita berdoa, yuk bismillah, semoga acara kita diberikan kelancaran, baik yang di Zoominar maupun yang live streaming di YouTube. Masya Allah. YouTube-nya apa? YouTube-nya Rumah Teh Iin. Jadi silahkan teman-teman boleh follow, subscribe YouTube-nya. Dan Masya Allah kita juga berdoa nih, semoga bismillah, semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, sehat lahir batin, diberikan kelancaran, kabarnya semuanya baik, terus bersemangat, semangat kan? Siapa yang semangat boleh dong spill di kolom chat. Semangat untuk melakukan hal baik, melakukan hal yang bermanfaat, berbagi manfaat. Berbagi manfaat seperti apa? Seperti Mbak Dia yang mau bagiin ilmunya sama kita, mau sharing-sharing, dan juga berbagi manfaat dengan teman-teman, kasih info Zoominar ini ke resellernya, ke jaringannya, ke besti-bestinya, ke teman arisannya, untuk bisa ikutan Zoominar, ataupun juga ikutan live streaming di YouTube pada pagi hari, setiap pagi boleh diajak. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, pada hari-hari selanjutnya, berbagi manfaat, berbagi link, mudah-mudahan itu mendatangkan rezeki untuk kita semua yang berkah dan berlimpah tentunya. Sudah nggak sabar ya, pagi ini kita apa sih yang mau dibahas? Pagi ini kita mau membahas membangun skill unik dari rajin menulis. Skill unik dari rajin menulis. Wah, seperti apa nih? Nah, kayaknya kita udah nggak sabar. Tapi, tunggu. Aku punya Mbak Dia dulu. Yang nun jauh di sana, tapi insya Allah deket di hati ya, Mbak. Ya, assalamualaikum, Mbak Dia. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, sehat, dan selalu semangat mengawal teman-teman menulis di kelas penulisan. Yes. Mbak Dia itu salah satu yang semangat banget karena selalu ada setiap hari itu kita nemuin broadcast-nya atau enggak yang selalu hadir di grup-grup. Colek penulis ya, mention penulis, gimana udah sampai mana nulisnya. Nah, ini aku nggak tahu ini apa, ini hobi jadi hobi atau bagaimana nih. Nah, hobi unik ini seperti apa? Boleh dong Mbak Dia langsung aja, kita udah penasaran banget. Silahkan.
Ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pagi ini ya teman-teman. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo semuanya. Wah, saya yakin teman-teman ini udah dari berbagai daerah luar dan dalam negeri juga ya. Nah, teman-teman, pagi ini kita akan ngomongin tentang bagaimana sih membangun skill unik dari rajin menulis. Wah, mudah-mudahan nggak bosen ya kali ini ngomongin nulis lagi, tapi kali ini yang saya akan angkat itu sedikit berbeda karena saya ingin teman-teman menyadari betul bahwa menulis itu bukan milik seorang yang pintar menulis aja, tetapi semuanya pun wajib untuk menulis karena dari menulis kita bisa membangun skill-skill yang lain dan setiap orang itu tentunya adalah pribadi yang unik ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menulis pastilah itu menjadi sesuatu yang unik. Nah, saya izin share screen sebentar ya. Mbak Sari nggak ngomong dah. Belum dibalas sama dia. Belum dibalas. Izin di mute all ya. Oh, udah di WA. Nanti Mbak Dia nyambung lagi mute. Padahal dia nggak itu. Mungkin dia nganter-nganter pisan paling. Oke. Itu mamanya itu enggak. Iya lah ya. Hah? Enggak tampil ya? Oke, Mbak Dia boleh dibuka lagi mute-nya. Kenapa? Apakah slide saya sudah terlihat ya? Di aku sih masih muter-muter ya. Sudah. Wah, lucu. Ini slide-nya lucu banget. Mbak Dia suaranya. Ya, membangun skill unik dari rajin menulis. Menulis itu sebenarnya apa sih, teman? Nah, menulis itu bisa menuangkan semua rasa yang kita tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Nah, menulis bisa mewujudkan semua impian menjadi kenyataan. Menulis melatih imajinasi dan pikiran kita untuk tetap bekerja. Hanya dengan menulis, hati ini menjadi tenang, dan menulis bisa membuat jiwa ini seakan kita berada di dunia milik sendiri. Nah, sengaja atau nggak sengaja, memang dari sejak kecil itu saya senang banget menulis. Mungkin teman-teman udah sedikit tahu ya, awalnya saya itu orangnya gagap, nggak bisa ngomong. Kalau ngomong banyak, gimana ngungkapinnya itu susah gitu. Tetapi dari kecil itu saya seneng banget nulis gitu, apa aja saya tulis gitu, isi hati saya, karena saya nggak punya tempat cerita kepada siapapun, dan dari situlah saya mulai menulis aja apa yang saya pikirkan. Saya menulis di diary, waktu itu lagi tren banget yang ada kuncinya, terus diary yang lucu-lucu, ada stiker-stikernya gitu. Saya seneng banget sih menulis. Termasuk ketika seorang guru menjelaskan pelajaran di kelas itu saya senang banget mencatat. Nah, kebiasaan itu kebawa sampai sekarang ya, sampai sekarang saya selalu kebawa itu apa-apa tuh kepengennya nulis aja, karena kadang-kadang ketika saya cuman memikirkan apa yang ada jadi permasalahan saya, itu kadang-kadang cuman bulet sendiri di pikiran. Nah, pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak gitu? Pasti pernah ya. Ada nggak tahu kita mau ngapain atau kita bingung, kayaknya banyak banget hal yang harus kita kerjain, lalu kita bingung harus mulai dari mana dulu. Nah, seperti itulah baik di saat-saat saya sedang tenang atau saat sedang sedih atau marah atau apapun, saya biasanya mulai menata pikiran itu dari menulis gitu. Nah, dan waktu itu juga nggak sengaja juga ya, seorang guru melihat tulisan-tulisan saya, waktu itu bermula dari SMP, waktu itu guru bahasa Indonesia melihat tulisan saya, wah tulisan kamu bagus nih, bisa nggak kamu ngisi artikel di majalah sekolah. Waktu itu namanya majalah SMP saya namanya Mitra ID ya teman-teman, dan di situ
saya langsung disuruh jadi PJ artikel. Jadi setiap majalah terbit, saya disuruh mengisi artikelnya, dan kemudian dari situ nambah lagi rubrik yang harus saya isi, yaitu rubrik Mutiara Hikmah. Jadi dari awal memang guru melihat saya, wah ini kamu menulisnya natural banget katanya, apa ya, yang nggak ada di pikiran banyak orang bisa tertuang di tulisan saya gitu. Dan waktu itu saya juga jadi ketua mading juga, dan memang sebagai ketua mading kan saya harus mengumpulkan tulisan-tulisan juga gitu. Jadi mulai kecil-kecilan saya menjadi editor sejak SMP, kemudian di SMA pun saya aktif juga di kepenulisan ilmiah gitu. Jadi saya senang banget riset, kemudian menuliskan itu dalam makalah ilmiah, baik itu tentang sosial maupun tentang sains, itu saya tulis gitu. Dan alhamdulillah itu menjadi nilai tambah bagi saya gitu teman-teman. Dan kebiasaan itu kemudian berlanjut ketika saya kuliah pun, saya merasa apa ya, ketika saya kuliah di Fakultas Ilmu Komputer, saya harus mengejar banyak ketertinggalan, sementara yang teman-teman yang lain sudah bisa banyak programming dari sejak SD gitu. Saya merasa di situ sempat minder gitu di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia ya. Ya seperti teman-teman ketahui, di situ banyak orang-orang pintar, saya sempat ngerasa minder juga, tetapi saya tetap aja dengan kesukaan saya menulis gitu, saya menulis aja. Jadi ketika ada forum-forum umum gitu, saya share tulisan saya, lalu kemudian kakak senior juga melihat, wah kamu bisa nulis ya ternyata, ya udah kamu bisa nggak sih ngisi rubrik nasihat hari ini. Jadi di komunitas, salah satu komunitas itu ada komunitas agama ya teman-teman, komunitas muslim, namanya Forum Ukhuwah Kajian Islamiyah, FUKI namanya waktu itu, FUKI Fasilkom. Nah di situ saya disuruh untuk mengisi rubrik nasihat hari ini, jadi hampir setiap hari itu saya harus nulis gitu, walaupun hanya 500 kata saya menulis setiap hari gitu. Dan dari situlah nggak kerasa saya semakin terlatih untuk lancar menulis, dan tulisan saya itu semakin berbeda dari tulisan-tulisan awal gitu. Dan kemudian ketika lulus ilmu komputer itu teman-teman dan dosen-dosen saya pun melihat gitu bagaimana saya bisa menulis, dan kemudian mereka mengajak saya gitu, dosen saya merekrut saya untuk mengedit buku kuliah ilmu komputer, karena seperti teman-teman mungkin pernah dengar kalau dosen itu harus banyak karya ya, harus banyak buku, sehingga itu bisa membantu mereka untuk ketika mereka harus ke S3 atau ke tingkat profesor, itu ketika mereka punya buku untuk ditulis, punya buku karya, itu akan sangat membantu mereka. Dan disitulah saya banyak menjadi editor para dosen di Fakultas Ilmu Komputer gitu. Dan dari situ saya malah seneng gitu, malah makin seneng, makin ketagihan untuk nulis. Kemudian proyek-proyek pun berdatangan gitu. Kayak saya harus menjadi technical writer, jadi istilahnya technical writer ya, di mana ketika ada suatu produk IT itu harus dituliskan bagaimana cara menggunakannya, bagaimana caranya agar dari awal sampai akhir, istilahnya manual guide lah ya. Di situ kan butuh juga skill penulis gitu, dan di situ saya mendapatkan banyak sekali peluang, dan sampai suatu saat saya mengerjakan proyek dari sistem administrasi kependudukan, dan waktu itu mendapatkan penghasilan yang luar biasa besar ya, sekitar 50 juta gitu untuk menulis makalah yang tentang sistem administrasi kependudukan itu ya teman-teman. Itu luar biasa banget sih bagi saya, karena saya waktu itu nggak kebayang juga
kok teman-teman yang lain pinter, teman-teman yang lain bisa dapat banyak proyek dengan kemampuan mereka sebagai programmer. Tetapi saya fokus aja tetap nulis gitu, tetap aja dengan skill saya menulis, tetap dengan hobi saya menulis, dan alhamdulillah Allah datangkan rezeki melalui jalan tersebut gitu, jalan saya dengan senang menulis. Jadi teman-teman bisa tahu ya dari cerita saya ini bahwa sebenarnya saya pun nggak sengaja untuk jadi seorang penulis gitu. Saya hanya senang aja mau untuk menulis, mau praktek untuk menulis, dan semakin sering saya praktek menulis ternyata itu menjadi sebuah skill unik gitu. Mungkin banyak orang yang senang untuk menulis, mungkin banyak orang yang bisa untuk menulis, tetapi tulisan seseorang itu akan bisa sangat berbeda dengan tulisan seseorang yang lain gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai merasa saya nggak punya bakat nulis, saya masa bisa sih jadi penulis, saya kan bukan Asma Nadia, saya bukan Helvitiana Rosa. Nah, jangan khawatir teman-teman, mereka pun juga tokoh-tokoh penulis besar juga berawal dari hal-hal yang kisah-kisah. Kalau saya amati sih kisah-kisah para penulis seperti Andrea Hirata gitu, dia yang awalnya juga nggak sengaja hanya senang untuk berbagi lewat tulisan pun akhirnya menjadi seorang penulis besar gitu teman-teman. Jadi jangan perlakukan skill menulis itu sebagai skill yang cuma bisa dimiliki sebagian orang. Semua pun bisa untuk menulis dan semua bisa menjadi pribadi yang unik dengan kemampuannya menulis, teman-teman. Nah, dari situ kemudian saya nggak cuma sekedar ketika saya nyemplung ke dunia bisnis itu sebenarnya termasuk baru ya, tahun 2013 saya baru nyemplung ke dunia bisnis, sementara menulis itu udah bisa nulis gitu ya. Jadi ketika teman-teman mengenal saya sebagai seorang pebisnis, justru sebenarnya saya mengawali berbisnis itu dari kepenulisan gitu. Saya senang menerima proyek tulisan, saya juga menjual skill saya menulis gitu, dan dari situ rezeki itu mengalir masuk, dan alhamdulillah saya selama 10 tahun ini menjadi tulang punggung keluarga, dimudahkan Allah gitu untuk memberi nafkah keluarga dengan 3 anak. Cuman dari skill menulis gitu teman-teman. Nah, nah di sini saya yakin banyak ya dari kelas kepenulisan Inscript. Siapa di sini yang tergabung dalam kelas kepenulisan Inscript bisa ketik saya dong di kolom chat. Saya mau tahu nih siapa aja para penulis yang ada di Inscript yang hadir pagi ini. Wah, banyak ya. Banyak nih. Berasa kopdaran kita sesama penulis. Saya Mbak di kelas tulis bareng. Alhamdulillah, ya banyak ada Mbak Asyani, Mbak Yulia, Teh Lucy. Saya kenal Teh Lucy itu dari awal banget saya terjun di Inscript ya. Ya itulah yang mungkin kemudian membuat saya itu senang banget berada di komunitas Inscript gitu, di mana Teteh itu seperti teman-teman kenal, CEO dari Inscript itu sangat menonjol skill penulisnya, dan dia juga menjadi mentor kita di dunia kepenulisan, dan dari situ akhirnya kemudian lahirlah kelas-kelas menulis yang ada di Inscript. Nah, waktu itu juga sempat ada awalnya sekolah perempuan, di mana semua pun bisa belajar menjadi seorang penulis dari mengikuti sekolah perempuan. Kemudian ada juga kelas reparasi bisnis kepenulisan waktu itu, di mana Teteh selalu menekankan bahwa seorang penulis itu nggak
cuma harus bisa menulis aja, tapi harus bisa jualan. Nah, itulah mungkin yang saya lakukan juga bertahun-tahun gitu, dari sejak awal saya senang menulis gitu. Saya berusaha untuk mencari proyek-proyek kepenulisan gitu, karena untuk menjadi sebuah penghasilan tentunya kita harus membuat bagaimana skill kita itu bisa mendatangkan uang gitu ya teman-teman. Nah, kemudian akhirnya lahirlah ini pentas nulis bareng Inscript. Nah, seperti teman-teman ketahui, pentas nulis bareng Inscript ini adalah sebuah kelas menulis di mana semua penulis beramai-ramai membuat tulisan dalam 300 kata per orang, dan kemudian menyatukan itu dalam sebuah buku yang kemudian diterbitkan oleh Inscript yang sekarang sudah punya penerbitan sendiri ya, Bukuin Aja. Wah, Masya Allah, kita benar-benar difasilitasi banget oleh Inscript nih teman-teman. Jadi nggak cuman dikasih ilmunya, kita juga diolah naskahnya juga. Nah, termasuk saya juga nih, saya juga termasuk dalam tim editor dari Inscript, di mana saya juga bertugas untuk menyatukan naskah teman-teman. Kemudian saya juga menjadi editor juga, baik buku antologi maupun buku solo gitu teman-teman. Dan seperti teman-teman ketahui, kita juga selalu dikawal untuk selalu bisa memasarkan buku-buku yang sudah kita tulis gitu. Itulah yang teman-teman sering lupa ya teman-teman, kebanyakan hanya fokus di nulis aja, padahal nggak berhenti di situ loh seorang penulis itu. Kita juga setelah menulis justru kita harus giat mempromosikan karya kita. Kalau enggak, gimana orang tahu kalau kita itu seorang penulis gitu kan ya. Nah, siapa nih di sini yang baru sekedar nulis aja tapi belum giat jualan karyanya? Yo, ngaku. Kayaknya banyak ya yang ngerasa udah nulis aja, submit di pentas nulis bareng Inscript, habis itu kemudian entah kemana gitu. Pas saya colek-colek, oh iya Mbak Di, oh iya saya belum nih, saya belum pede loh. Kenapa belum pede? Padahal itu tulisan sendiri gitu loh. Kenapa? Ayo. Ayo, boleh kita tuh sambil ngobrol-ngobrol. Nah, untuk jadi seorang penulis itu modal utama sebenarnya sama ya seperti di profesi yang lain, harus pede gitu. Kalau kita sendiri nggak yakin dengan skill kita, lalu gimana orang mau yakin sama kita gitu. Sama ya, kayak kalau kita berbisnis juga, kalau kita nggak pede jualin produk kita, jualan kita, lalu gimana orang itu mau yakin untuk beli dagangan kita, gitu kan ya. Ya, begitulah teman-teman. Jadi mulai sekarang saya harap teman-teman mengubah mindset-nya bahwa nulis itu nggak sekedar nulis gitu. Nulis itu harus diikuti dengan action-action yang berikutnya gitu. Setelah menulis lalu apa? Giat mempromosikan, giat bercerita di status, giat menulis bagaimana kegiatan teman-teman di kelas pentas nulis bareng ini gitu teman-teman. Jadi semua orang tahu, oh kamu itu jadi penulis dari kelas menulis. Oh berarti kamu awalnya juga mulai dari nol. Jadi semua orang tahu gitu, dan semua orang akan terinspirasi dari teman-teman gitu. Wah hebat ya kamu bisa menulis buku dari yang awalnya bahkan belum bisa menulis atau belum lancar menulis, lalu kemudian bisa terbit buku. Dan dari situ teman-teman mungkin mereka akan kepo gitu, wah saya juga mau dong gitu. Dan pastinya teman-teman bisa juga menjadi affiliate di kelas pentas nulis bareng ini ya teman-teman. Jadi nggak sekedar teman-teman bisa menginspirasi orang lewat buku yang teman-teman tulis, tapi teman-teman juga menginspirasi orang lain bahwa teman-teman bisa loh menjadi seorang penulis dari belajar di kelas kepenulisan gitu ya teman-teman. Ya, visi pentas Nubar ini adalah melahirkan sejuta perempuan yang produktif dan menulis. Nah ini saya ingat banget juga menjadi visi dari sekolah perempuan yang difonderi oleh Teh Indari Mastuti, di mana Teteh menargetkan untuk melahirkan sejuta perempuan yang produktif menulis. Jadi
produktif di sini teman-teman perlu garis bawahi ya kata produktif itu. Produktif itu nggak sekedar hanya menulis saja, tetapi bisa menghasilkan dari skill kepenulisannya gitu teman-teman. Nah, kelas nulis yang diadakan oleh Inscript ini sebenarnya terdapat 2 pilihan ya, nubar dewasa dan nubar anak. Nubar itu nulis bareng ya buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Nah, di sini teman-teman yang berusia 5-15 tahun bisa ikut kelas nubar anak, dan untuk yang usia di atasnya bisa ikutan di nubar dewasa ya teman-teman. Jadi ada 2 pilihan pentas. Apakah di aku aja suara Mbak Di hilang? Cek. Di aku hilang juga. Oh iya iya. Sama Lucy juga nggak dengar. Bentar ya. Mungkin dia Oke. terpental. Ada. Jaringan kayaknya ya Mbak Di. Iya. Sip, udah terdengar lagi ya suara saya? Sudah aman. Ya, teman-teman. Nah, ini dia kelas pentas nubar yang untuk dewasa ya, teman-teman. Masih bisa untuk mendaftar bagi yang belum mendaftar di kelas pentas nubar dewasa. Di sini masih ada 25 tema yang bisa teman-teman tulis gitu dengan hanya investasi 350.000 saja, teman-teman sudah bisa ikutan untuk punya 25 buku, dan bukunya itu diterbitkan oleh Inscript, teman-teman. Wah, menarik banget kan teman-teman. Ketika seseorang menulis mungkin bukan hal yang mudah ya untuk diterbitkan tulisannya, tetapi di sini udah difasilitasi dengan hanya investasi 350.000 aja, teman-teman bisa menulis puluhan buku gitu. Wah. Jadi teman-teman di sini siapa aja nih yang masih belum masuk di kelas pentas nubar? Boleh dong share barangkali. Nah, Mbak Ulan ya kayaknya belum masuk juga ya di pentas nubar ya Mbak Ulan. Siapa lagi di sini yang belum masuk di pentas nulis barengnya Inscript? Ya, yang ikutan baru anaknya ya Mbak Ulan. Ayo dong, masa maknya nggak mau ikutan nih seseruan nulis dan dibukuin? Ya, silakan siapa lagi nih yang belum ikutan nulis? Biasanya ketika seseorang itu menulis akan menginspirasi orang lain untuk ikutan menulis juga ya teman-teman. Di sini ada siapa nih? Ada Mbak Augustina. Mbak Augustina nih yang mana ya? Mbak Emi, Mbak Arni Lucy, Umu Hurairah juga belum ikutan ya di kelas menulis. Oh, ada Mbak Vivin, ada Mbak Arni Lucy. Nah, anaknya diduluin. Nah, ibunya juga ikutan dong menyusul. Jadi kan seru gitu kalau anak, ibu dan anak juga ikut menulis, kemudian berlomba-lomba untuk kemudian memasarkan karyanya atau dibikin paket hemat bukunya ibu dan anak. Itu menarik sekali ya. Ya, Mbak Vivin bisa nih ikutan untuk pentas nubar. Mumpung masih ada 25 buku yang bisa ditulis, ini banyak banget ya teman-teman. Dan itu cuman dengan investasi 350.000 saja. Next. Ya, cara daftarnya gimana? Nah, untuk mendaftar nubar dewasa ini teman-teman bisa mendaftar melalui link Tribelio ini, Tribelio page pentas nubar Inscript, dan kemudian setelah melakukan pendaftaran, di sini teman-teman bisa konfirmasi ke Bitly konfirmasi pentas nubar ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa masuk grupnya. Nah, kebetulan di sini saya diamanahi menjadi affiliate manager dari pentas menulis bareng di Inscript. Jadi silakan bagi teman-teman yang masih mau nanya
atau masih belum jelas tentang pentas nubar, teman-teman bisa chat saya di Waprian atau bisa di Facebook. Saya juga aktif di Facebook juga gitu, teman-teman bisa nanya. Jadi jangan ragu, jangan sungkan gitu. Saya seneng banget di Wapri gitu. Di sini mungkin udah banyak yang kenal saya, dan Waprian itu selalu ramai tiap hari ngobrol apa aja gitu. Saya terbuka sih, nggak cuman harus ngomongin soal nulis, teman-teman juga bisa curhat. Justru dari curhat mungkin teman-teman bisa dapat insight gimana mengatasi problem yang sedang dihadapi oleh teman-teman saat ini gitu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini juga ada nubar anak ya teman-teman. Nah, untuk tema nubar anak ini masih banyak juga ya teman-teman. Ada 6 tema yang bisa ditulis. Nah, kebetulan untuk tema 1 ini udah jalan, tapi teman-teman masih bisa nyusul kalau misalnya anaknya mau ikutan nulis di kegiatan sekolahku. Ini kita masih ada deadline sampai tanggal 14 April ya teman-teman. Memang untuk kelas nubar anak ini dikasih deadline-nya sekitar hampir 2 minggu lebih ya teman-teman. Jadi supaya seorang anak itu bisa menyenangi dulu menulis gitu. Nah, untuk jumlah katanya, untuk nubar anak itu bebas. Kalau nubar dewasa kan 300 kata ya. Nah, untuk nubar anak dibebaskan untuk menulis berapapun yang mereka senang tulis gitu. Mau cuman 1 paragraf juga ada gitu teman-teman. Ada juga yang sampai banyak banget, sampai 2 halaman. Jadi kita satuin dalam 1 buku semua tulisan anak-anak dengan tema yang sesuai dengan tema bukunya. Wah, ini juga cover-covernya juga udah jadi. Jadi sebenarnya sih udah siap terbit, tinggal menunggu para penulis anak untuk submit gitu teman-teman. Dan masih bisa ya teman-teman mendaftarkan anaknya, bisa keponakannya atau anak teman misalnya mau ikutan juga, bisa banget ikutan nubar anak inskrip. Cara daftarnya ini syaratnya agak berbeda. Kalau yang tadi dengan investasi, kalau untuk nubar anak syaratnya cukup membeli 6 buku untuk yang belum pernah ikutan di kelas nubar anak inskrip, dan untuk yang sudah pernah ikutan nubar anak inskrip cukup beli 4 buku nubar anak yang sudah terbit. Nah, buku nubar anak yang sudah terbit itu apa aja sih? Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada banyak ya yang ditulis oleh penulis anak inskrip. Nggak terasa ya dari tahun kemarin ya, para penulis anak juga aktif untuk menulis dan sudah terbit 14 buku antologi anak. Ada buku Ini Caraku Bahagia, Ini Caraku Tidak Gadget Adik, sampai yang terakhir itu buku Aku Senang Berkreasi. Ini di sini teman-teman juga bisa lihat ya harganya masing-masing. Jadi teman-teman bebas untuk memilih mau membeli buku yang mana untuk daftarin anaknya, dan udah sekaligus dapat 6 tema ini ya. Kalau teman-teman masih daftar sekarang masih dapat 6 tema. Nah, ini gimana caranya kalau mau dapat diskon atau gimana? Wah, bisa juga nih teman-teman. Bisa kalau untuk dapat harga diskon itu minimal order per judul 2 buku ya teman-teman, bisa dapat harga lebih murah dari harga satuannya. Nah, ini nanti bisa teman-teman order di Tokopedia Inskrip Kreatif ya. Kita semua penjualan buku terpusat di Tokopedia. Nah, di situ teman-teman bisa lihat di Tokopedia Inskrip Kreatif itu ada buku-buku anak dengan judul berikut. Dan kalau mau dapat harga lebih murah, teman-teman bisa order 2 untuk setiap judul itu 2 per buku. Jadi misalnya teman-teman mau daftarin anaknya yang belum pernah ikutan di nubar anak dengan 6 buku kan syaratnya, teman-teman cukup beli 3 judul dan masing-masing judul itu belinya 2 buku. Jadi itu insya Allah lebih irit ya daripada teman-teman harus beli per judul 1. Tapi kalau misalnya teman-teman kepengen punya nih judul-judul yang ada di sini mau hadiahin buat anaknya, bisa banget teman-teman. Di sini kenapa sih daftarnya untuk kelas nubar anak itu harus dengan buku
supaya anak itu dapat gambaran seperti apa sih buku yang ditulis yang akhirnya akan diterbitkan gitu. Jadi mereka bisa baca-baca buku antologi anak yang ada di Inscript. Oh, ternyata nulisnya nanti seperti ini. Oh, aku nulisnya berarti kayak gini gitu. Jadi biar ada contoh ya buat anak-anak seperti apa sih, dan sekaligus juga bisa jadi penyemangat juga ya. Nanti kita kasih bukunya sama anak dan kemudian wah nanti bukuku diterbitkan seperti ini gitu. Nah, ini saya mau kasih contoh ya salah satu buku anak yang diterbitkan oleh Inscript. Ya. Ini salah satu buku anak yang terbit di Inscript. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Ini buku terbaru ya. Ini enggak. Saya speaker. Bentar ya. Ini kenapa? Enggak. Suaranya hilang di aku, Mbak Dia. Ya. Ini saya mau nunjukin buku anak. Enggak tampil. Ya. Ini buku yang terbaru ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ini cukup tebal ya teman-teman. Nah, ini bisa banget dihadiahin buat contoh untuk anaknya yang mau diikutkan untuk pentas nubar. Jadi nggak perlu dengan investasi, cukup teman-teman membeli buku-buku yang ada di Inscript dan itu bisa untuk daftarin anaknya. Ya, silakan barangkali dari cerita saya tentang menulis dan pentas nulis bareng yang diadakan oleh Inscript, teman-teman ada pertanyaan? Ada Mbak Dia. Silakan. Mbak Dia, kalau saya kan belum pernah ikut nulis bareng sama Indiscript, tapi saya udah punya buku solo. Cuman saya waktu itu nulis kan karena saya waktu itu jadi makeup artist kan. Nah, udah gitu saya lupa tuh proses udah lama banget soalnya. Saya yang nulis, kalau nggak salah saya yang nulis atau ya mungkin diedit lagi kali ya. Tapi kan lebih banyak tutorial how to make over sih sebenarnya. Kalau ini kan nulis kayak saya mengarang lah di zaman sekolah dulu. Emang saya juga suka nulis, cuman karena saya sekarang fokus untuk tilawah Quran ya di bulan suci Ramadan ini. Dan kemarin-kemarin juga karena saya pernah divonis kanker kan. Jadi sebenarnya saya tuh pingin menulis tuh untuk motivasi yang lagi terpuruk lah gitu, yang lagi sedih karena divonis penyakit yang kronis atau mungkin lagi terpuruk masalah hidupnya. Pengennya sih nulis tuh kayak chicken soup for the soul lah gitu. Saya pengen bikin nulis buku jurnal seperti yang Teh Indari buat gitu loh. Misalkan things to do gitu kan, yang menjadi penulis atau apa. Nah, ini kalau kita nulis yang buku-buku gitu Mbak Dia. Mudah-mudahan pertanyaan saya bermanfaat ya untuk yang lain juga. Nah, ini yang saya tanya, kalau kita nulis bareng untuk investasi 350 itu nanti kita dapat bukunya. Kemudian kita gimana sih itu royaltinya? Soalnya saya nggak ngerti ya, belum pernah. Soalnya kalau saya kan nulis terus kemudian saya nggak ngerti itu yang ngerjain kan penerbit saya ya. Tiba-tiba saya dapat lumayan lah gitu dari hasil penjualan buku-buku saya. Kebetulan saya buku-bukunya memang public figure kan di dalamnya yang jadi model saya gitu loh Mbak. Ini saya nggak ngerti nih nulis yang 350.000 ini skemanya seperti apa untuk dapat royaltinya. Karena kan kita menguras energi ya menulis itu meluangkan waktu. Nah kalau saya mau ikut tapi saya nggak sekarang karena saya lagi belajar tadarus Quran gitu. Saya mau ikut nanti mungkin setelah Ramadan. Gimana tuh Mbak Dia? Mananya ya Mbak? Makasih. Ya, makasih Ya, kita juga udah ngobrol-ngobrol juga di telepon ya waktu itu. Nah, saya mau jelasin lebih dulu ya. Tema untuk penerbitan itu ada 2 model ya teman-teman. Penerbitan melalui
penerbit di mana teman-teman akan mendapatkan royalti dari penerbit, dan ada juga yang penerbit indie. Saya rasa teman-teman mungkin udah tahu ya kalau untuk penerbit-penerbit yang dengan royalti tentunya itu semuanya diseleksi dulu ya, jadi belum tentu tulisan kita akan langsung diterbitkan, tapi melalui proses seleksi yang cukup nggak sesimpel ketika sebuah penerbit indie seperti buku Inscript itu menerbitkan buku secara indie gitu teman-teman. Jadi kita tidak menyeleksi atau misalnya kami merasa ada naskah yang tidak layak, tidak diterbitkan, enggak. Kalau di pentas nulis bareng Inscript ini semua penulis yang submit tulisannya semuanya pasti diterbitkan dalam buku gitu teman-teman. Nah, itu namanya penerbit indie gitu. Teman-teman tidak mendapat royalti, tetapi teman-teman mendapatkan harga penulis gitu. Teman-teman bisa mendapatkan harga penulis karena teman-teman menulis buku tersebut, dan teman-teman bisa menjualnya kembali di harga konsumen. Jadi dapat keuntungannya itu, dapat profitnya itu dari profit penjualan ya teman-teman. Jadi sebenarnya skemanya itu ada dua model, antara penerbit yang biasa yang harus diseleksi dan kemudian mendapatkan royalti, dan penerbit indie seperti Inscript di mana teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan buku gitu teman-teman. Nah, sedikit cerita nih, saya merasa sangat terbantu dengan adanya kelas pentas nulis bareng baik nulis bareng dewasa maupun nulis bareng Inscript. Kenapa? Karena saya bisa mendapatkan harga penulis, dan ketika saya menjualnya kepada konsumen itu mendapatkan keuntungan yang lumayan banget gitu teman-teman, dan bisa sampai 2 kali lipatnya gitu dari harga buku gitu teman-teman. Malah ada beberapa buku yang saking tebalnya itu jadi harga konsumennya pun lebih tinggi lagi gitu. Dan ketika saya menjual itu nggak berasa, kemarin juga diumumkan ya di kelas di grup WA penulis Inscript untuk 3 penulis berprestasi di bulan Maret. Ada saya dengan, kemudian yang di posisi 2 ada Mbak Leni Nur Indah, kemudian di posisi 3 ada Ibu Guru Ayu Putu. Itu adalah penulis berprestasi di bulan Maret yang itu menjual bukunya paling banyak gitu. Dan saya merasakan betul bagaimana ketika saya menerbitkan buku secara indie melalui Inscript dan Bukuin Aja, kemudian saya aktif menjual bukunya, itu penghasilannya sangat-sangat membantu ekonomi keluarga saya gitu teman-teman. Jadi buat Umu Hurairah jangan ragu untuk ikutan di pentas Nubar Inscript, karena nanti Umu bisa ikutan untuk memasarkan buku karya sendiri gitu. Nah, seperti teman-teman ketahui, untuk semuanya kita di Inscript itu tidak hanya diterbitkan ya, tidak hanya ini, tapi naskahnya juga dipercantik, udah disediain dengan cover yang kita udah termasuk 350.000 itu udah tulisan teman-teman akan jadi buku seperti ini. Jadi terbit pokoknya. Ya. Iya, kelihatan langsung wujudnya, dan itu nggak butuh waktu lama. Beda dengan ketika kita menerbitkan via penerbit lain, mungkin belum tentu setahun itu bukunya keluar gitu, bisa jadi 2 tahun gitu, menunggunya lama sekali. Tapi di pentas Nubar Inscript itu nggak berasa ya Teh Yulia, kita dalam waktu bulan, ya, sebulan submit, bisa sudah ada. Iya, sebulan udah ada gitu. Dan 1 tahun aja alhamdulillah saya udah menulis hampir 90 buku antologi ya melalui Inscript. Dan ketika saya dulu berpikir bahwa apa mungkin tulisan saya itu bisa diterbitkan, tapi ternyata melalui Inscript itu semua impian untuk punya banyak buku karya itu semuanya terwujud gitu. Alhamdulillah.
Nah, Oke, dan harus ini diketahui juga bahwa kalau pentas nulis bareng ini bukan buku solo tapi antologi. Jadi ya, ada banyak sekali penulis di dalamnya. It's why tidak mungkin menggunakan royalti karena iya, ada ratusan penulis. benar Jadi diambil sekali. jalan tengahnya adalah teman-teman penulis diberikan harga yang sangat minimize untuk mendapatkan profit yang luar biasa besar dari iya. satu buku. Bayangin, saya sih pernah menghitung 10 buku aja saya udah dapat 500.000. Bagaimana nanti lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Jadi untuk meraup Nah, itu. profit yang sangat besar itu. Dan satu lagi, profit yang besar itu hanya dengan teman-teman menulis 300 kata. 300 kata di buku ini. Jadi Iya. nggak banyak kata. Jadi effortnya nggak terlalu tinggi, hanya 300 kata, nggak boleh lebih ya, maksimal 300 kata. Teman-teman sudah bisa menerbitkan buku bersama penulis lain. Apa sih keunggulan buku antologi dengan buku-buku lain? Buku antologi adalah kita bisa bersama-sama mempromosikan. Artinya benar jika sekali. ada 200 atau 100 penulis, artinya 100 orang sama-sama mempromosikan, kita saling support bacaan, judul-judul bacaan Iya, lainnya. nggak hanya seorang diri, ya. Kita Yes, semua betul. bergerak bareng-bareng. Jadi penjualan buku kita nggak cuma hasilnya dari kita aja, tapi semua ikut menjual dan semuanya buku-buku karya kita akan tersebar ke banyak orang, nggak cuma lewat kita aja, tapi lewat teman-teman penulis kita yang lain. Ya. Dan Artinya kita satu akan lagi dikenal nih, juga Mbak dengan Yulia. pembacanya masing-masing ya. Satu lagi nih Mbak Yulia. Nilai plus dari buku antologi itu di sini ada banyak penulis dari berbagai profesi dengan skill mereka masing-masing. Jadi para pembaca itu tertarik banget untuk membeli buku karena apa? Karena para penulisnya pun background-nya dari berbagai bidang dan betul. mereka menuliskan pengalamannya masing-masing yang unik. Nah, sesuai dengan bahasan kita kali ini ya, membangun skill unik dari menulis. Jadi dengan buku antologi ini keunikan banyak orang bisa tertuang dalam satu buku dan itulah yang menjadi nilai plus dari buku antologi yang terbit di Betul Ipsil. banget. Nah, dan ini nilai plus Lucy lainnya adalah ini angkat bukan tangan nih. ini ya. Ya. Ini nilai plus lainnya adalah ini harus cerita nyata, kisah nyata. Jadi bukan bukan hayalan. Jadi memang terjadi. Boleh cerita ini tentang penulisnya, boleh tentang teman curhatan temannya, tapi ini harus kisah nyata. Jadi buku antologi yang sudah terbit ratusan, udah berapa judul buku sih Mbak Dia? Udah banyak banget ya. Nah, itu adalah hasil cerita dari penulisnya, kisah nyata. Dan kalau misalnya kita ngobrolin tentang Chicken Soup for the Soul, sebenarnya buku yang tadi Mbak Dia pegang sama aku sama ya. Sama ya. Nah, hanya saja versinya adalah Chicken Soup for the Soul, tapi ditulis rame-rame. Nah, kalau di kita ininya bukan cerita biasa, nanti di sininya ada bagian part-part apanya ya. Tadi Mbak Dia apa nih? Yang aku pegang adalah kisah-kisah suami istri yang menginspirasi. Ya, ini kalau yang Mbak saya kisah-kisah bisnis yang mendebarkan, inspiring banget nih. Cerita-cerita yang ada di sini. Mirip. Ya, ini ada pertanyaan nih kalau belum kalau belum pernah menulis sama sekali bisa nggak ya? Bisa banget gitu, bisa banget karena di kelas kepenulisan Inscript kita dikasih suatu metode untuk menulis cepat tanpa harus banyak teori, kita bisa langsung diajarkan untuk langsung praktek untuk menulis dan bisa banget untuk yang pemula bisa banget ikutan dan bisa itu langsung bisa terbit bukunya walaupun belum mulai menulis tapi bisa langsung punya buku kayak gini. Ya, intinya bukunya udah pasti, insya Allah pasti terbit. Ada lagi yang bertanya boleh? Ya, ini Mbak Lucy ya. Mbak Lucy, ya. Mbak Lucy mau nanya ya? Ya, dibuka aja mute-nya Mbak Lucy. Ya, silakan Mbak Lucy. Saya mau nanya. Oh, Mbak Nasumi. Ya, silakan Mbak Nasumi. Berbagi aja, tadi kan ada yang nanya, saya belum pernah menulis gitu kan. Iya. Gitu kan tadi pertanyaannya. Jadi saya juga dulu pertama kan jadi kan kenapa di sini mudah menulis karena ditulis berdasarkan pengalaman gitu kan. Itu yang mempermudah kita menulis. Kalau kita menulis berdasarkan harus ngumpulin data, harus ini kan lebih susah. Kalau ini kan memang kisah kehidupan kita sehari-hari. Jadi begitu mudahnya
menulis pengalaman kita. Iya Mbak Diat, bulan ini kita ada judul yang submit nggak selain yang minggu ini? Selain yang minggu ini maksudnya. Ini minggu ini kan submit terakhir ya. Nanti ada lagi submit, ada judul baru Iya. lagi berarti Tanggal bulan 1 Mei. 1 Mei. Iya, 1 Mei. Nah, berarti teman-teman, kesempatan banget nih sebelum buat 1 ngejar Mei ya. sebelum 1 Mei daftar, nanti ketika tanggal 1 Mei teman-teman udah ikutan di judul buku Ya, baru benar banget. gitu. Jadi nggak perlu khawatir buat yang bulan ini fokus di Ramadan, teman-teman daftar Yang aja penting daftar dulu dulu aja ya. Daftar dulu. Soal nulisnya nanti tanggal 1 Mei kita bisa mulai nulis gitu. Nggak perlu harus mengganggu Ramadannya, justru Iya. kita bisa action duluan yang ngamanin seat ya. Udah aman seatnya, udah duduk manis di grup, udah bisa nulis deh di 25 buku gitu. Ya, jadi teman-teman bisa adaptasi dulu, bayangin loh. Nanti kalau teman-teman udah daftar hari ini dari sekarang, nulisnya nanti kok tanggal 1 Mei, tapi teman-teman sudah harganya masih sama. Teman-teman enaknya kalau join dari sekarang bisa adaptasi dulu, bisa ketemu ada penulis-penulis senior di dalamnya, ada penulis pemula, pokoknya ada banyak penulis. Nanti kan masuk ke sebuah komunitas, sebuah grup yang itu isinya adalah penulis-penulis. Nah, nanti teman-teman bisa di sini saya mau tunjukin nih, Mbak Yulia. Nah, tuh, boleh. Di sini saya mengawal kelas, mengawal grup WA penulis inskrip. Jadi ketika teman-teman mendaftar, teman-teman bisa langsung gabung di komunitas penulis inskrip. Di sini sudah ada 542 member ya teman-teman. Di sini Teteh selalu kasih ilmu kepenulisan dan bagaimana cara penulis untuk mempromosikan tulisannya setiap hari gitu. Teteh selalu hadir di grup. Nah, teman-teman bisa dapat ilmu duluan nih, walau kalau daftarnya sekarang teman-teman bisa dapat ilmu lebih banyak daripada ketika teman-teman menunda daftar, ketinggalan dong ilmu-ilmu yang udah di-share tiap hari. Sayang banget gitu. Jadi jangan ragu, daftar sekarang juga, amanin seat di kelas pentas nubar, dan teman-teman bisa mulai langsung banyak teman di sini, lalu mulai, menulis itu apa, menulis itu kayak gimana sih, langsung kebayang di sini. Di sini juga kita aktif ya, kolok bareng, nulis status, kemudian saling like, saling komen, jadi banyak teman, seru pokoknya ya Mbak Yulia. Ya, betul banget. Jadi teman-teman, ketika nanti kita masuk ke grup penulisan, sebenarnya tidak hanya kita berbicara tentang kita bisa menjadi penulis dan kemudian diterbitkan bukunya, tapi insya Allah di inskrip itu diajarkan banyak ilmu plusnya, belajar bisnis. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin mengenal Asma Nadia, terus kemudian siapa yang Laskar Pelangi, Andrea Hirata, semuanya itu adalah penulis-penulis yang memang bisa berbisnis. Jadi saat ini adalah profesi apapun, mau penulis, mau dokter, teman-teman butuh kemampuan atau skill berbisnis, menjual produknya. It's why kenapa dokter-dokter pada mengeluarkan skincare. Nah, karena apa? Karena profit bisnis dari skincare-nya sangat luar biasa. Nah, itu kenapa penulis harus bisa berbisnis. Kalau teman-teman ingin menjadi penulis yang bisa sebesar Asma Nadia, ya nanti teman-teman nanti akan belajar bisnis di grup ini. Pertanyaan dari siapakah? Ya, dari Mbak Wulan Ayu Tenan nih. Ini ketika ikutan nubar semua judul harus diikutin ya. Kalau bisa ikut semua karena kita udah investasi 350.000 ya. Sayang banget kalau misalnya kita lewatkan menulis di beberapa judul gitu, berarti beberapa judul itu nggak jadi buku dong. Beda kalau misalnya kita konsisten untuk menulis, berarti full kita bisa punya 25 buku tersebut, teman-teman. Jadi memang tidak ada keharusan semua judul harus diikutin, tapi sayang banget kalau sampai kita melewatkan judul yang udah kita daftar di situ, teman-teman. Nah, iya teman-teman, sedikit saya cerita juga ya, teman-teman. Apakah menjadi seorang penulis itu skillnya cuma dari penjualan buku aja sih? Enggak juga, teman-teman. Seperti teman-teman tadi dengar cerita saya gitu, teman-teman.
saya mendapatkan banyak proyek menulis, dan alhamdulillah sekarang saya juga sudah bekerja di sebuah perusahaan IT, dan profesi saya itu paling unik sendiri di perusahaan. Saya memegang peran sebagai product writer dan copywriter. Jadi tugas saya adalah menulis copywriting, menulis manual produk. Di situ menjadi suatu penghasilan tetap justru dari skill menulis gitu. Nah, dan itu semua saya bisa kerjain dari rumah gitu. Dari rumah dengan kemampuan saya menulis, cukup dengan modal HP dan laptop, saya bisa punya gaji bulanan dari skill saya menulis gitu. Dan alhamdulillah itu sangat-sangat mencukupi untuk keluarga. Saya juga udah mulai rutin nabung dana pensiun dari penghasilan saya menulis, kemudian juga rutin menabung untuk pendidikan anak gitu. Jadi sama seperti profesi yang lainnya, teman-teman, ini bisa menjadi suatu penghasilan yang sangat mencukupi, bahkan mungkin ketika ada bonus-bonus proyek seperti yang pernah saya dapatkan, itu justru hasilnya sangat melebihi kerja kantoran biasa gitu, teman-teman. Jadi selain menjadi profesi tetap, ketika kita membangun branding sebagai penulis, proyek-proyek dengan sendirinya berdatangan gitu. Dan dengan demikian kita nggak cuma punya satu pintu rezeki, tapi dari banyak pintu-pintu rezeki yang lain terbuka ketika kita fokus untuk melatih skill menulis. Dan disinilah justru kenapa pentas nubar itu ada banyak buku yang harus ditulis, itu sebenarnya untuk melatih konsistensi kita untuk menulis gitu. Ketika kita semakin sering praktek menulis, tulisan kita semakin bagus, tulisan kita semakin mudah, semakin menyenangkan untuk dibaca, dan itulah yang menarik rezeki dari sana gitu, teman-teman. Mau nambahin, Mbak Dia? Ya, silakan Teh Lucy. Halo, gimana kabarnya Bandung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sudah ikut beberapa judul ya. Memang walaupun bolong-bolong sih ya, masih ada bolong-bolong karena memang itu tadi ya banyak hal lah. Pak betot-betot waktunya Teh Yul. Tapi insya Allah gini ya, mungkin ini untuk penyemangat diri saya sendiri gitu ya. Alhamdulillah Lucy juga udah ikut beberapa judul nih di pentas nubar ini. Mudah-mudahan di judul yang tanggal 1 bisa ikutan. Ini mudah-mudahan jadi penyemangat ya untuk teman-teman yang sudah ikut menulis gitu ya. Apalagi tadi ada Mbak siapa tuh yang sudah nulis buku solo gitu ya. Jadi mari kita jadikan pentas nubar ini sebagai pemicu lagi, penyemangat lagi kita untuk nulis ya, menulis solo next gitu ya. Karena apa? Karena ada satu kelebihan mungkin yang tadi belum, saya lagi nunggu nih, apa yang udah disampaikan apa belum gitu ya sama Teh Yulia atau sama Teh Diah gitu ya, ternyata belum. Satu kelebihan ya, antologi yang dilaksanakan oleh Inscript ini, nih Teh Diah nanti sampaikan tuh ke teman-teman yang lain juga ya, bahwa kelebihan yang ada di antologi Inscript ini adalah antologi non-fiksi. Ini yang jadi kelebihan kita, yang tidak ada dan belum saya dapetin di penerbit lain gitu. Sementara yang banyak tersebar sekarang adalah antologi puisi, antologi cerpen, antologi cernak dan lain-lain. Itu adalah ngarang semuanya gitu. Kalaupun ada antologi esai itu sangat-sangat jarang. Antologi artikel itu sangat jarang. Dan Inscript ini ada satu yang keren, benar-benar keren, luar biasa. Makanya saya juga sangat bersemangat gitu. Nanti setelah mengikuti, apalagi mungkin kita bisa mengikuti 20 judul ke depan ya, ini dijadikan sebagai salah satu bekal kita ya untuk bisa nulis solo gitu ya. Kalau seandainya nanti kita ke depan bisa nulis buku solo, minimal 3 buku saja dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Misalkan gini, tahun ini kita mencoba mengasah diri kita menulis nubar dengan tulisan yang non fiksi, maka ini akan menjadi satu bekal kita untuk bisa menulis
1, 2, 3 buku ke depan, buku solo dan non-fiksi juga, kita nanti bisa mengajukan ke BNSP gitu. Kita nanti bisa mengajukan ke sana dan kita bisa terdaftar sebagai penulis buku non-fiksi dan kita dapat sertifikatnya. Jadi kita nanti akan masuk ke dalam katalog apa ya namanya? Saya lupa lagi nama ininya. Jadi kita diakui gitu loh secara nasional bahwa kita adalah penulis non fiksi. Karena sampai saat ini untuk penulis-penulis fiksi itu enggak ada dari pihak BNSP itu enggak ada tuh mengeluarkan sertifikat bahwa misalkan dia aktivitas sebagai penulis fiksi, nggak ada tuh gitu. Tapi kalau penulis non fiksi itu ada, BNSP mengeluarkan surat sertifikat gitu ya. Itu kan luar biasa. Jadi kalaupun misalkan nanti seandainya kita sudah punya sertifikat itu, mau mengajukan, misalkan kita sudah misal nih bikin lagi naskah buku, kemudian kita mengajukan ke yang penerbit nasional, plus gitu ya, ini naskah saya, ini juga saya sudah punya sertifikat sebagai penulis nasional, penulis non fiksi, itu akan menjadi nilai tambah lagi untuk kita insya Allah, seperti itu. Itu Teh Diah ya. Mudah-mudahan jadi teman-teman yang udah sekarang nulis gitu ya bareng-bareng di ini semakin semangat gitu bahwa ini jadi bekal kita nih ke depannya, kita bisa nulis solo, apalagi yang kemarin-kemarin udah punya buku solo 1, ayolah nambah lagi 2, 3, kita nanti bisa ngajuin gitu ke BNSP bahwa saya sudah punya buku solo dan ini karya-karya saya, seperti itu. Oke Teh Diah, gitu aja. Wah, keren banget Teh Lucy. Makasih Wah, semakin semangat ya semuanya. Ya, aku tuh langsung tercerahkan. Masya Allah. Jazakillah khair, Kak Lucy. Apa namanya gini, alhamdulillah sih untuk saya pribadi saya udah dapatkan sertifikat itu, tapi kan yang namanya sertifikat hanya berlaku 3 tahun dan itu harus diperbaharui. Cara memperbaharuinya adalah berarti mungkin ya itu tadi ya, dengan ikutan Ulbar ini saya semakin semangat untuk mengasah diri saya dan udah diniatin nih, mohon doanya juga pengen tahun ini minimalnya, pengennya sih 3 ya, minimalnya 1 buku lah, buku solo harus lahir gitu. Amin. Ya, amin Teh Lucy. Wah, ini Teh Lucy keren banget, Masya Allah. Teh Astri juga keren sudah. Itu yang dari Jakarta tuh, Teh Astriani, dia juga penulis keren tuh. Nanti kapan-kapan kita harus colek Mbak Lucy untuk cerita di hari Kamis ya Mbak Dia. Boleh ya. Saya juga mau ngajakin semua penulis nih supaya eksis satu-satu nih di Zoom pagi ya Mbak Yulia ya. Allah itu masing-masing perjuangannya keren-keren padahal tuh. Iya, Teh Amerini itu blogger kan ya, Teh Amerini. Iya, betul. Iya. Jadi sebenarnya penulis yang ada di Inscript itu semuanya punya skill yang unik gitu, punya pengalaman yang unik dan itulah yang membuat buku-buku antologi Inscript itu menjadi sangat spesial. Ini salah satu ya yang terbit dari kelas penulis naik kelasnya Inscript. Ini kisah istri Nabi. Di sini kita menulis ulang kisah istri para nabi dan ini jadi suatu tulisan non fiksi yang sangat-sangat berbeda dari buku antologi yang lain. Di sini para penulis yang menulis di sini udah pada naik kelas nih. Wah, keren banget kan? Dan ada cerita yang saya pernah juga cerita sih sebelumnya ya, bahwa saya kan memang banyak menulis kayak gini nih di antologi ini adalah perjalanan pengalaman saya di rumah sakit selama 3 tahun ini menemani anak saya berjuang untuk kesembuhannya. Nah, tapi di sana tidak bercerita tentang nangis ya, tapi bagaimana saya melihat banyak orang berjuang di sana ketika jadi tidak hanya saya gitu, ibaratnya ketika saya menangisi keadaan anak saya, tapi di depan mata Allah langsung ngeliatin nih, ada orang yang harus pakai kursi roda, ada orang yang harus bertati. Nah, jadi selama puluhan buku buku-buku antologi ini, nah itu ternyata ada yang mengikuti kisahnya dan itu menjadi sebuah motivasi buat orang lain, menginspirasi orang lain gitu. Tanpa kita sadar sebenarnya cuma mau bercerita bagaimana kita berjuang gitu. Tapi ternyata itu sama orang lain tuh merasa ini menjadi inspirasi dan luar biasanya lagi adalah
ya ketika saya membawa buku ini lagi seperti biasa rutin di rumah sakit, saya baca buku itu sebenarnya mau foto-foto buat ngiklan gitu loh, mau foto-foto aja. Terus kemudian ada yang pasien lain melihat, Mbak itu bukunya bagus banget. Waktu itu saya bawa bukunya judulnya Kalau Ujian Menyapa. Dari cover bukunya kan udah bagus banget ya. Udah gitu. Terus udah gitu dari judulnya juga mungkin untuk orang-orang yang saat ini lagi di rumah sakit itu tuh pas banget relate. Dan akhirnya saya bercerita bahwa bagaimana kita penulis-penulis itu punya spirit yang luar biasa untuk menulis. Saya bercerita juga bahwa tidak semua penulis itu penulis profesional. Ada ibu rumah tangga, ada yang jualan di pinggir jalan, ada itu pun menginspirasi ya Mbak Yulia, juga dokter. Ya, jadi satu buku itu semua profesi ada gitu kan. Nah, akhirnya dia boleh saya baca sebentar, saya bilang baca sebentar dan langsung dipinang buku itu dan dia nanya ada buku lain apa lagi yang bisa menginspirasi itu dan itu yang akhirnya saya berpikir bahwa oh ya nulis itu sebenarnya tidak hanya untuk healing kita tapi ternyata ini bisa menjadi amal jariah kita apa ya yang buat kita kayaknya receh tapi kok ternyata itu bisa menjadi motivasi orang lain untuk semangat hidup lagi menghadapi penyakitnya, menghadapi kesulitan hidup seperti itu. Iya, dan ketika orang-orang yang mempunyai kisah yang sama dengan kita, kemudian mereka membaca tulisan kita itu jadi suatu penguat bagi mereka gitu teman-teman. Jadi menulis itu bukan sekedar untuk kita melatih menambah skill kita, tapi kita juga memberi banyak kebaikan bagi banyak orang yang membaca buku kita dan itu menjadi insya Allah bisa menjadi amal jariah yang nanti insya Allah akan meringankan kita di akhirat ya teman-teman. Jadi jangan ragu siapapun, apapun latar belakang teman-teman, bagaimanapun profesi teman-teman, jangan ragu untuk menulis karena kita nggak pernah tahu siapa yang akan terinspirasi oleh tulisan kita dan pastinya Allah mencatat semua itu ya teman-teman. Apalagi ini bukunya buku non-fiksi, pengalaman kita sendiri, kita nggak karang-karang, real dari kehidupan kita sendiri, kita tulis, kita tuangkan semua pengalaman kita, lalu insight yang kita dapat apa saja kita tuangkan dalam buku dan insya Allah itu memberikan inspirasi bagi banyak orang. Nah, terima kasih ya teman-teman semua udah hadir, nggak kerasa nih Mbak Yulia sampai jam 9:11 dan itu juga kayaknya kita belum puas ya ngobrolin tentang nulis ini. Kita ketemu lagi ketemu depan kita ketemu jangan lagi khawatir ya masih banyak waktu ya Teh Yulia kita ngobrol-ngobrol bareng. Nah, buat teman-teman yang daftar Pentas Nobar hari ini juga jangan khawatir nanti kita bisa langsung ngobrol-ngobrol di grup penulis ya, rame banget di sana teman-teman. Ada Teh Lucy juga, ada Mbak Triani, semua yang ada di sini ini para penulis yang selalu meramaikan grup tiap hari. Rame ya? Ini juga nih. Ya, bisa kenal semua penulis di Inscript nanti. Kalau udah mau foto dulu nggak Mbak Dia? Iya, harus nih kita foto bareng ya. Kayaknya kalau mama itu kalau nggak foto nggak afdol ya. Oke, bismillah ya teman-teman. Yuk, Mbak Dia dari Mbak Dia dikasih hitungan Mbak. Ya, kita foto bareng ya. Oke. Ayo silakan yang masih mau buka kameranya kita foto bareng. Satu, dua, tiga. Bentar Mbak, belum pakai jilbab. Ada yang mau nyusul. Sayangnya nanti buat bikin status nge-branding di Facebook, di Instagram bahwa teman-teman adalah penulis. Oh iya, ini ada yang mau nyusul lah. Gak mau ketinggalan kan. Ini aku juga terinspirasi dari Mbak Dia gitu, aku juga mau mejengan gitu. Iya, ayo wajang semua bukunya biar tahu nih para penulisnya satu. Kalau ujian namanya. Oke. Yang belum ada bukunya nggak apa-apa. Kita foto aja. Satu, Mbak Dia. tiga. Dah.
Sudah? Oke, Sudah kebagian foto semua? Sudah. Sudah, nanti Saya kita amanin dulu. minta Mbak Diah ini ya share fotonya biar kita bisa sama-sama untuk apa namanya narsis. Bukan ini ya, kita bangun personal branding kita sebagai seorang penulis. Insya Allah niatkan bahwa profesi penulis itu adalah untuk ibadah, untuk menyebar kebaikan. Jadi kalau misalnya nanti kita berpikir bagaimana nih salah atau tidak, kita bismillah aja niatkan hal yang baik. Semoga niat baik kita ini jika ada kekurangan dan kesalahan itu karena kita memang ilmunya tidak sempurna, kita sedang belajar untuk pelan-pelan berbagi kebaikan. Karena apa? Karena kalau kita menunggu sempurna, kita akan ketinggalan oleh orang-orang yang menulis hoax, menulis keburukan, yang mewarnai media sosial dengan pemberitaan-pemberitaan yang nggak banget, pemberitaan-pemberitaan buruk. Nah, kita yuk sama-sama jadi agen perubahan, kita belajar menulis yang baik-baik, menulis kebaikan, walaupun kita belum sempurna, tapi it's okay. Jangan sampai kita terlibas dari orang-orang yang, aduh kerjaannya nyebarin hoax, mau di WA, mau di medsos gitu ya. Jadi kita sama-sama campaign ini. Ragu-ragu, ini ada yang ragu-ragu menulis karena katanya nanti semua menulis yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, perlu diingat juga, kita juga harus mempertanggungjawabkan setiap waktu yang kita habiskan gitu. Jadi, kenapa enggak waktu yang kita gunakan itu kita gunakan untuk menuliskan kebaikan? Alangkah baiknya begitu gitu, teman-teman. Jadi justru harus cepat action, cepat menulis tentang kebaikan sehingga itu menjadi penambah amal kita kelak di akhirat. Jadi jangan ragu menulis, langsung choose action dari sekarang, daftar di Pentas Nubar dan buat anaknya juga daftar di Nubar Anak Inscript agar anak-anak pun terlatih untuk menuangkan pikiran mereka dalam sebuah tulisan dan menginspirasi anak-anak yang lainnya. Masya Allah, yuk semangat. Ya. Terima kasih para audiens pada pagi hari ini yang aduh seru deh, hari ini rame ya. Minggu depan kita rame lagi ya. Minggu depan kita rame lagi, ajak teman-temannya, besti-bestinya yang biasa nongkrong di kafe, sini nongkrong di seminar bersama kita para penulis. Tapi jangan hari Kamis aja, besok juga ada loh. Besok Sabtu, pokoknya dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu insya Allah Yulia hadir setiap pagi di link yang sama, tapi dengan tema dan narasumber yang berbeda tentunya. Insya Allah nanti mudah-mudahan acara seminar ini bisa menjadi salah satu tempat teman-teman mendapatkan insight dan inspirasi baru. Mbak Diah, terima kasih ya atas ilmunya dan inspirasinya pada pagi hari ini. Para narasumber semua, para audiens semua yang hadir di seminar dan juga yang ada di, jangan sampai lupa nih, yang ada di live streaming YouTube Rumah Tain, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedang menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini diberikan kelancaran, sukses, target Ramadan, target ibadahnya tercapai, target bisnisnya tercapai, target menulis dan menginspirasinya juga tercapai. Amin, amin, rabbal alamin. Yulia mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah-salah nih ngomongnya. Mudah-mudahan iya, kita ketemu lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya tunggu ya di kelas Pentas Nubar yang belum gabung, ayo segera gabung ya.